Oke Rati, Apa Rivi? kita bawa langsung pemirsa pada pagi hari ini. Mau kemana sih? Jalan-jalan Arena Car mulu. Free Day, hari bebas kendaraan bermotor. Di Bundaran Hotel Indonesia. Tepat ada rekan sekali. kami, Indi, Fahada Indi. Yang Indi, juga Fahada akan Indi ya? Fahada Indi. Nggak salah ngomong saya ya. Nanti juga akan menghadirkan bagaimana sebenarnya saat ini aktivitas warga yang biasanya berolahraga. Saya hormat dulu sama Indi kalau gitu. Merah putih. Merah putih. Mohon maaf, ini bukan 17 Agustus ya, tapi cakep ininya, wardrobe-nya ya. Indi, kalau melihat saat ini masyarakat berolahraga kan pasti menghirup Kayaknya udara segar, tanpa masker. maskernya udah nggak ada tuh udah nggak kayaknya pakai masker. Ini gimana nih informasinya? Silakan Indi. Selamat pagi Rivi dan juga Rati. Ini pemerintah memang sudah akhirnya ya mencabut aturan wajib masker di tempat umum bagi masyarakat. Nah, hal itu tertuang dalam surat edaran nomor 1 tahun 2023 yang berisi mengenai protokol kesehatan di masa transisi endemi COVID-19. Kalau pagi hari ini saya memantau di salah satu titik yang paling ramai ya di DKI Jakarta di minggu pagi, ya di kawasan Bundaran HI Jakarta memang ya mayoritas sudah tidak menggunakan masker begitu. Tapi kalau ditanya apakah masih ada yang menggunakan masker atau tidak, tentu masih ada ya, dengan sejumlah alasan begitu. Nah, untuk membahas hal tersebut saya sudah bersama dengan dokter spesialis paru. Di sini ada Dokter Januar Habibi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Januar, ini sudah tahu ya kalau Satgas COVID-19 kan sudah mencabut aturan wajib masker. Pendapat dokter seperti apa sih dok? Oke, baik. Ini yang pertama kita tentu perlu apresiasi ya, kita apresiasi tentang apa yang diambil keputusannya ya, gitu ya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah walaupun kita tidak diwajibkan untuk memakai masker, tapi di dalam surat edaran dikatakan bahwa bagi yang tidak diperkenankan untuk tidak menggunakan masker bagi yang tidak sehat, bagi yang yang sehat dan pasti tidak tertular dan tidak ada risiko untuk menularkan. Artinya tidak memakai masker bukan berarti kita bebas untuk tidak memakai masker, tapi kalau kita sakit dan kita punya berisiko untuk menularkan sebaiknya tetap pakai masker. Ini kalau saya lihat dokter Januar juga termasuk salah satu yang masih menggunakan masker ya. Tadi saya lihat juga dokter sempat berkeliling Bundaran HI masih menggunakan masker. Kenapa ini dok? Yang pertama mungkin udah ini udah habit kali ya, udah habit, udah kebiasaan dan udah mulai nyaman juga gitu ya. Dan yang juga kita perhatikan adalah kan masker ini kan fungsinya tidak hanya buat melindungi kita dari COVID, tapi juga melindungi kita dari infeksi lain seperti TB, kemudian juga apalagi seperti kita ketahui bagaimana kondisi udara kita saat ini Mbak ya, karena polusi udara pun dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan kita. Memang betul ya dok ya, yang dikatakan oleh pihak Satgas ini kan dikatakan sudah diperbolehkan tidak menggunakan masker, terutama untuk yang sehat dan juga tidak berpotensi tertular COVID-19. Nah berarti masih ada nih golongan-golongan yang memang masih dianjurkan untuk menggunakan masker, begitu ya dok? Benar, karena untuk seperti yang tadi kita sampaikan di depan bahwa masker ini sifatnya adalah untuk membentengi diri kita gitu ya, membentengi tidak hanya dari COVID. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan, karena banyak masyarakat, dok kan saya kan sehat dok, dan sekarang kan COVID udah nggak ada dok. Yang kita perhatikan adalah bukan hanya risiko kita tertular, tapi juga risiko kita untuk menularkan ke orang lain. Seperti kita ketahui bahwa tempo hari begitu banyak pasien-pasien COVID gitu ya, yang mungkin dulu kita kenal dengan OTG gitu ya. COVID tanpa gejala pun banyak gitu. Artinya mungkin di sekitar kita ini masih begitu banyak orang-orang yang COVID sebenarnya ya, tapi kita nggak tahu karena kita nggak ngecek. Jadi untuk membentengi memang baiknya menggunakan masker begitu ya dok ya. Oke, saya akan mengajak pemirsa di rumah. Terima kasih dokter. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Tapi saya ingin menyapa warga DKI dulu ya dok ya. Nah pemirsa ikuti saya akan mengajak pemirsa nih untuk berbincang dengan sejumlah warga di sini. Di sini kita akan tanyakan pendapat mereka bagaimana ya dengan aturan Satgas tersebut. Halo, selamat pagi. Pagi. Ini Bang Andri ya. Tadi saya sudah bertemu sebelumnya. Boleh agak geser sedikit Bang Andri. Di sini ada memang warga DKI yang sedang berolahraga ya. Bang, sudah tahu Satgas Covid ini sudah mencabut aturan wajib masker. Pendapat Abang gimana? Ya menurut saya sih karena beberapa tahun ini kita udah terbiasa pakai masker. Jadi kalau untuk di busway misalnya di dalam kereta saya juga agak was-was. Berarti masih mempertimbangkan menggunakan masker di tempat-tempat tertentu. Pertimbangannya apa aja tuh Bang? Kalau misalnya ini kan lagi olahraga, berarti nggak pakai masker gitu ya? Ya kalau olahraga kan kita di ruangan terbuka gitu, jadi agak lebih santai sih. Oke, tapi Abang bawa masker nggak nih hari ini? Nggak ada, nggak bawa.
ya. Karena memang niatnya berolahraga ya. Oke deh, terima kasih Bang Andri. Kita cari warga yang lain yuk yang sedang menikmati suasana di kawasan Bundaran HI juga ini. Rivi dan juga Ratih. Halo, selamat pagi Kak. Boleh ngobrol bentar? Saya dari TV One Kak. Ini dengan kakak siapa? Oh, malu katanya pemirsa. Kita kesini deh pemirsa. Kita cari yang lain. Di sini juga memang banyak yang tidak mengenakan masker ya. Halo Pak, selamat pagi Pak. Pagi, Pak, dengan Bapak siapa Pak? sama Pak Ade. Pak Ade ya. Pak Ade, udah tahu belum Pak? Ini kan Satgas Covid sudah tidak mewajibkan menggunakan masker di tempat umum ya Pak ya. Gimana sih Pak pendapatnya? Pendapat sih saya sih gimana aja ya, biasa-biasa aja kali. Iya. Iya. Ini Pak Ade kesini ke Bundaran HI buat olahraga Pak? Jalan-jalan pagi aja nih Pak? Kalau pagi jalan aja ya, anak-anak minta jalan-jalan katanya. Bosan di rumah aja. Bapak bawa masker nggak berarti? Bawa ada. Tetap dibawa tapi nggak dipakai ya? Iya. Kalau ada petugas di pasar pakai masker. Iya. Berarti Bapak ini salah satu yang menikmati kebijakan untuk dilepas masker ini nggak masalah gitu ya? Tidak masalah, Bu. Oke, terima kasih Pak Ade. Itu dia Rivi dan juga Ratih sejumlah pendapat dari warga ya. Nanti saya akan mengajak pemirsa Rivi dan juga Ratih untuk berbincang kembali dengan Dr. Januar Habibi namun usai jeda pariwara berikut ini. Oke, baiklah masih di Apa Kabar Indonesia Pagi ini di kawasan Bundaran HI masih dalam bahasan mengenai no masker di tempat umum ya atau sudah tidak wajib masker di tempat umum. Kita tanya lagi yuk ke warga di sekitar sini pendapatnya gimana ya kalau misal benar-benar sudah tidak wajib masker. Halo, selamat pagi. Ini dengan kakak siapa? Dengan kakak Ica. Kak Ica, ini gimana pendapatnya? Udah nggak wajib pakai masker di tempat umum, Kak? Senang ya soalnya kan sekarang udah nggak ada COVID, berarti kan kita udah bebas kemana-mana nggak perlu pakai masker dan nggak ada lagi keterbatasan harus kemana-mana harus dibatasin kayak gitu ya. Jadi senang aja perasaannya, udah bisa kayak sedia kala, kayak dulu bisa kumpul di mana-mana boleh ada acara kayak gitu. Tapi Kak Ica emang udah bener-bener nggak bawa masker, nggak pakai masker, nggak beli masker gitu apa gimana? Kalau untuk keluar-keluar sih sebenarnya nggak pakai masker, cuman tadi kita kesini kan naik busway harus tetap pakai masker. Jadi masih tetap pakai. Kalau untuk naik busway, kalau lain dari itu sih enggak. Oh berarti meskipun aturan wajibnya sudah dicabut, kalau misal di kendaraan umum masih tetap pakai gitu ya? Iya untuk khusus busway, tapi kalau untuk lainnya kayaknya enggak deh. Udah lepas masker udah nggak apa-apa. Oke siap. Kak Ica terima kasih atas pendapatnya. Di sini ada siapa lagi ya? Saya mau cari-cari yang lain ya Kak. Thank you ya Kak. Di sini halo, selamat pagi. Bang ini dengan Bang siapa boleh ngobrol? Medi. Teddy. Medi. Oke. Ya. Bang Medi ini kalau saya lihat masih pakai masker di tempat umum. Padahal dari Satgas Covid sudah tidak mewajibkan pakai masker. Kenapa sih Bang masih pakai masker? Udah terbiasa. Iya, jadi kayak biasa aja gitu. Jadi udah biasa jadi. Oke. Tapi kalau misal pendapatnya soal dicabutnya kewajiban pakai masker tempat umum gimana? Bagus sih sebenarnya. Jadi udah kayak dulu lagi. Jadi kan karena di kerjaan juga diwajibin pakai masker kan. Jadi udah kayak kebawa kebiasaan gitu. Tapi ini ke Bundaran HI untuk olahraga atau gimana nih Bang? Ya olahraga sama istri. Tetap pakai masker? Tadi pas joggingnya lepas, tapi pas kesini kan rame kan. Takutnya masih ada COVID-nya, jadi ya pakai masker. Jadi tetap lihat-lihat tempat ya dan juga aktif. Karena ini kan tempat umum kan rame banget. Siap, sudah jadi kebiasaan gitu ya Bang Medi. Thank you atas pendapat ya Bang ya. Oke, nah pemirsa sekarang saatnya kita berbincang kembali dengan dokter spesialis paru, ada Dr. Januar Habibi yang tadi juga sudah membahas mengenai aturan masker tersebut. Dokter, boleh bergabung bersama saya kembali nih. Ini kita kembali menyapa pemirsa TV One. Dokter, ini selain pandemi COVID-19 yang memang kasusnya sudah mulai melandai gitu ya. Kita tidak pungkiri nih di DKI Jakarta khususnya ada ancaman lain yakni buruknya kualitas udara Jakarta. Ini informasinya ya pemirsa juga ada indeks angka mengenai kualitas udara di Jakarta yang angka ini mencapai 162. Padahal normalnya ini hanya 0 sampai 50. Pendapatnya Dokter Januar seperti apa dok? Oke, ya seperti yang tadi kita bahas di depan dia ini satu tantangan bagi kita semua terutama yang tinggal di ibu kota ya. Nah, sekarang kita dihadapi dengan polusi udara. Kalau kita lihat di ISPU ya, indeks standar pencemaran udara, memang angkanya sekarang cukup tinggi. Pagi ini saya cek tadi dari 161 bergerak ke 167. Artinya itu udah masuk kategori yang tidak sehat ya. Sedangkan angka normal adalah 0 sampai 50 gitu ya. Dan artinya ini kan
memberikan kita ada pajanan baru gitu ya. Selain kemarin kita ketemu infeksi, sekarang kita ketemu masalah lingkungan yakni polusi udara yang juga dapat memberi dampak kesehatan yang buruk bagi paru dan bagi jantung kita. Memang dampak buruknya ini sejauh mana sih dok untuk polusi sendiri? Oke, baik secara umum polusi udara itu mengandung berbagai macam senyawa atau zat gitu ya. Ada karbon monoksida, kemudian ada NO2, ada SO2, ada ozon juga gitu ya. Artinya secara kesimpulan adalah zat-zat ini kalau dia masuk ke dalam saluran napas kita, dia bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan di saluran napas sehingga akan memberikan dampak kesehatan yang tidak baik. Bisa seperti orang gejalanya hampir sama seperti gejala orang asma gitu ya. Kita sebutnya PPOK. Walaupun asma juga dapat dicetus oleh pajanan polusi udara. Hal yang perlu kita perhatikan adalah zat-zat ini ukurannya sangat kecil. Kalau kita ibaratkan diameter rambut kita hanya sekitar 50-70 mikron, ini ukurannya bisa 2,5 mikron atau bahkan ada yang kita sebut sebagai ultrafine itu 0,1 mikron. Ukuran-ukuran yang ultrafine tadi itu dia bisa diserap oleh tubuh dan masuk ke pembuluh darah sehingga memberikan efek yang buruk tidak hanya bagi paru tapi bagi jantung juga. Oke, jadi memang ada baiknya tetap menggunakan masker gitu ya dok ya? Ya setuju, jadi sebisa mungkin kalau kita masih ada di kerumunan, di tempat yang kualitas udara yang kurang baik, tetap pakai masker. Baik, terima kasih sekali atas informasinya Dr. Januar Habibi ya, dokter spesialis paru sudah menjelaskan ini tadi rinci detail ya Rivi, Rati dan juga pemirsa mengenai penggunaan masker dan juga bagaimana sih sebenarnya bisa memproteksi, membentengi kita dari segala macam ancaman penyakit ya yang ada. Nah sekarang dari Satgas COVID-19 memang sudah mencabut aturan wajib masker di tempat umum, tinggal kembali lagi nih ke kita sebagai masyarakat. Kira-kira masihkah kita akan mengenakan masker di tempat-tempat tertentu yang mungkin berpotensi ya untuk penyebaran penyakit lainnya. Sementara itu yang bisa kami laporkan, kami kembalikan ke Rivi dan juga Rati yang saat ini sedang berada di studio. Terima kasih Pak Ada ini melaporkan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia. Sebenarnya di situ kan ada ini ya. Saya penasaran kualitas udara di Jakarta saat ini seperti apa sih? Biasanya ada tulisannya ya. Ada tulisannya tuh. Apa Ya. cukup baik Nah, atau itu dia. memang termasuk yang unhealthy Nah, atau seperti apa? ya Nah ini kan? juga masyarakat juga harus aware lah, meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan diri sendiri. Kalau lagi nggak bagus ya mendingan pakai masker sih ya. Apalagi kalau kondisi kesehatan lagi terganggu juga, Betul. begitu kan. Pantau-pantau lah di aplikasi banyak kok kualitas udara seperti apa tempat kita berada saat ini. Jadi ya. masker tidak hanya digunakan untuk menangkal COVID. tapi juga menangkal polusi udara yang tidak baik. Rati, kita harus segera menyudahi apa kabar Indonesia pagi hari Oke. ini. Tapi saya dan Rati besok pasti akan lagi hadir ke depan Anda. Pasti akan lagi. Saya Kamarati Kusuma dan juga Arif Adil pamit undur diri. Terima kasih dan happy weekend pemirsa.